Ya pemirsa, awal September sebuah desa di Indramayu, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jenazah satu keluarga dalam lubang yang sama. Usai penyelidikan dan penangkapan, kedua pelaku yang beraksi atas dasar sakit hati ini kini terancam hukuman pidana mati. 2 September 2025, Selasa dini hari, keheningan malam berubah ketika warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu ini digemparkan dengan temuan jenazah 5 anggota keluarga di dalam rumahnya. Jenazah yang terdiri dari satu keluarga, yakni Budi dan Eus, suami istri, anak perempuan dan bayi 8 bulan, serta Syahroni, orang tua dari Eus yang berusia 70 tahun, ditemukan dalam satu lubang di dekat pohon nangka area belakang rumahnya. Kasus ini pertama kali diketahui kerabat korban karena curiga saat mencium bau tak sedap dari rumah korban. Disaksikan oleh ketua RT setempat, warga mendobrak pintu utama rumah dan menemukan korban dalam kondisi yang mengenaskan. Warga menduga peristiwa perampokan dan pembunuhan ini terjadi beberapa hari lalu karena ada warga yang curiga setelah 2 mobil berhenti di depan rumah korban cukup lama pada Sabtu sebelumnya. Korbannya itu ada 5, terdiri dari bapak mertua, terus anaknya, mertuanya sama cucunya nih 2. Ada kesaksian warga tuh ya, waktu subuh pas Sabtu kalau nggak salah tuh ada mobil pick up 2 begitu, sekitar 4 hari 3 hari itu korbannya dikubur jadi satu di dalam rumah. Berarti di dalam rumah. Di mana lokasi tepatnya? Lokasinya tuh di bawah ini pohon nangka. Petugas Inafis dari Satreskrim Polres Indramayu yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan penyelidikan, petugas juga mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diotopsi. Sehari berselang, tim Puslap 4 Polri diturunkan untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan. Tim gabungan dibagi menjadi 3, yakni menganalisa lokasi terjadinya pembunuhan, mengidentifikasi bekas-bekas sidik jari yang menempel, serta mencari barang bukti yang diduga masih tercecer di lokasi kejadian. Sementara jenazah ke-5 korban dimakamkan di TPU Desa Sindang, Kabupaten Indramayu. Isak tangis mewarnai proses pemakaman, apalagi ketika mengingat perbuatan keji tersebut menimpa 2 anak kecil yang menjadi korban pembunuhan bersama kakek dan kedua orang tuanya. Sejauh ini sih saya kira nggak pernah ada cerita ya, maksudnya permasalahan terkait mungkin masalah ada dengan orang-orang ataupun teman-temannya, tidak pernah ada cerita, hanya terkait dengan masalah cerita untuk ajakan berbisnis aja seperti itu, karena kan beliau juga pengusaha ya, maksudnya kan paling hanya itu aja sebatas itu. Kalau Pak Saroni punya anak berapa Pak? Pak Saroni itu sebenarnya punya anak 2, dua-duanya laki-laki. 5 hari berlalu, Satreskrim Polres Indramayu menaikkan peristiwa tersebut ke tahap penyidikan. Selain itu, jumlah saksi yang awalnya berjumlah 5 orang bertambah jadi 11 orang, mulai dari tetangga, kerabat hingga keluarga korban. Sementara polisi telah mengamankan salah satu mobil milik korban Haji Sahroni yang diduga ditinggalkan pelaku. Berbekal keterangan para saksi, Polres Indramayu sudah mengantongi beberapa nama orang dan tengah melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku pembunuhan keji tersebut. Untuk identitas lengkapnya sedang didalami, namun diduga ke-5 jenazah tersebut adalah satu keluarga yang menempati rumah dengan alamat tersebut. Ironisnya, terduga pelaku bahkan sempat memfitnah orang lain untuk menutupi jejak pembunuhannya.
Seseorang bernama Evan Bagus Pratama sempat ditumbalkan agar bisa menjadi kambing hitam pembunuhan tersebut. Terduga pelaku bahkan menggiring bukti-bukti seolah-olah Evan adalah pembunuhnya dengan cara memarkirkan mobil milik korban di rumah Evan. 1 minggu pasca kejadian, polisi akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku pembunuhan yang berinisial P dan R di tempat persembunyiannya di Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu. Dari hasil penyelidikan, R yang merupakan rekan korban pertama yakni BA diduga sebagai otak dari pembunuhan tersebut. Pada 30 Agustus dini hari, R diduga menghabisi korban dan keluarganya menggunakan pipa besi dan menenggelamkan anak korban berusia 7 bulan ke dalam ember. Dipicu persoalan sewa mobil, polisi menyebut aksi keji ini sudah dirancang sejak 25 Agustus. R sebelumnya menyetorkan uang 750.000 untuk sewa mobil milik BA, namun saat akan digunakan, mobil tersebut rusak. Tak terima uangnya hangus, tersangka R lalu mengajak P dengan iming-iming uang 100 juta rupiah untuk membunuh BA. Penyidik juga mengungkap R merupakan residivis kasus penganiayaan berat. Jadi pengejaran, pengakuan tersangka pun betul ke Jakarta dulu, Jakarta ke Bogor, Bogor langsung Semarang, Semarang Surabaya. Karena tidak tahu apa yang dilakukan, dia kembali lagi ke Indramayu dengan mengaburkan dia seolah-olah menjadi ABK kapal untuk berlayar gitu kan. Sejumlah barang bukti pun diamankan dalam gelar perkara, di antaranya cangkul, spray yang terdapat bercak darah, terpal, tangkapan CCTV pelarian tersangka, uang tunai, surat-surat dan kunci kendaraan korban yang dibawa tersangka. Akibat perbuatannya yang terbilang sadis, kedua tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. Laporan Tim Liputan Indramayu, Jawa Barat, Garuda TV.